Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Perkenalkan, nama saya Dwi Sulistiani dari Sains Komunikasi kelas pagi dengan mata kuliah Pengantar Ilmu Sosiologi, di mana hari ini saya akan menjelaskan mengenai perbandingan antara teori sosiologi klasik dan teori sosiologi modern. Yuk simak bareng-bareng. Sebelum kita ke materi, ada baiknya kita harus mengetahui perbedaan masing-masing dari teori sosiologi klasik dan teori sosiologi modern. Teori sosiologi klasik berisi analisa dan pemikiran tokoh-tokoh sosiologi di awal perkembangan ilmu sosiologi. Sedangkan teori sosiologi modern mengacu pada aliran pemikiran dalam sosiologi yang muncul setelah periode awal perkembangan ilmu ini. Dari tokoh yang kita pilih yaitu Auguste Comte, teori sosiologi klasik, dia memikirkan terkait dengan sosiologi menekankan dua hal utama, yaitu yang pertama adalah menggunakan metode ilmiah. Comte menunjukkan pendekatan positivisme, yaitu pemahaman dunia melalui observasi objektif dan nyata empiris. Ia menekankan pentingnya metode ilmiah untuk menganalisis masyarakat, memisahkan spekulasi dari pengetahuan yang dapat dibuktikan. Dan adapun yang kedua, peran sosiologi. Comte melihat sosiologi sebagai ilmu yang dapat membantu mengatasi masalah sosial melalui pemahaman ilmiah terhadap struktur dan fungsi masyarakat. Ia percaya bahwa sosiologi dapat memberikan dasar untuk merumuskan solusi yang rasional terhadap permasalahan sosial. Dengan demikian, pandangan Comte memunculkan gagasan bahwa sosiologi bukan hanya tentang memahami masyarakat, tetapi juga memberikan kontribusi positif dalam membentuk masyarakat yang lebih baik melalui pendekatan ilmiah yang objektif. Untuk teori sosiologi modern, saya memilih Peter Berger. Peter Berger seorang tokoh sosiologi modern membawa konsep-konsep penting terkait dengan pemahaman masyarakat dan realitas sosial. Pluralisme sosial. Berger mengembangkan konsep pluralisme sosial yang mengacu pada keberagaman dan kompleksitas masyarakat. Ide ini menyoroti adanya berbagai kelompok, nilai, dan norma dalam masyarakat yang saling berinteraksi menciptakan struktur sosial yang kompleks. Selanjutnya, konstruksi sosial realitas. Berger berpendapat bahwa realitas sosial bukanlah sesuatu yang sudah ada secara inherent, tetapi hasil dari konstruksi sosial. Artinya, manusia bersama-sama menciptakan makna dan struktur sosial melalui interaksi mereka, dan realitas sosial dipahami melalui interpretasi kolektif. Interaksi individu. Berger melihat masyarakat sebagai hasil dari tindakan individu yang saling berinteraksi. Pemahaman terhadap masyarakat dan realitas sosial menurut Berger dapat diperoleh melalui analisis interaksi antar individu dalam konteks sosial yang lebih luas. Jadi dalam konteks pemikiran Berger, masyarakat dipahami sebagai suatu konstruksi sosial yang kompleks, terbentuk melalui interaksi beragam individu dan kelompok, serta melibatkan proses interpretasi bersama terhadap realitas sosial. Nah, sekarang kita akan menganalisis perbedaan dan juga persamaan dari kedua tokoh tersebut. Kalau misalkan yang di klasik lebih menitik beratkan pada analisis struktur makro masyarakat, seperti lembaga, norma, dan ketidaksetaraan sosial. Kalau misalkan yang modern lebih fokus pada aspek mikro masyarakat, memahami dinamika interaksi sosial individu, konstruksi sosial realitas, dan pluralisme sosial. Kalau berbicara tentang persamaan, keduanya mengakui pentingnya pendekatan ilmiah dalam memahami masyarakat, dengan Comte menekankan positivisme dan Berger menyoroti konstruksi sosial. Keduanya menaruh perhatian pada dinamika dan interaksi sosial, baik dalam skala makro maupun mikro, dengan memahami bahwa masyarakat terbentuk melalui interaksi antar individu dan kelompok. Sekarang kita akan menganalisis kasus yang sesuai dengan teori-teori tadi. Nah, contoh kasusnya dapat mencakup fenomena viral di media sosial. Dengan pendekatan sosiologi modern, kita dapat menganalisis bagaimana individu sebagai agen menciptakan dan menyebarkan konten yang kemudian berinteraksi dengan struktur sosial, menciptakan tren atau perubahan dalam masyarakat. Dengan contoh, di era digital ini kan ada TikTok nih. TikTok ini menjadi panggung di mana setiap individu bisa menjadi selebritis. Melalui konten yang kreatif dan inspiratif, manusia berpengaruh di TikTok tidak hanya membawa hiburan, tetapi juga memperkenalkan tren, berita, dan bahkan produk secara unik. Mereka menjadi arsitek perubahan dalam dinamika media sosial, di mana setiap video memiliki potensi untuk menciptakan dampak besar. Selain itu, sebagai sumber informasi, hiburan, atau sebagai media efektif untuk promosi produk yang inovatif. Semoga penjelasan saya ini mudah dipahami dan juga bisa bermanfaat bagi kalian semua. Sekian dari saya, Dwi Sulistiani. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.